Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurusna Rizky Putri Yusuf, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Kali ini saya akan membawakan satu materi yang berjudul Ragam Bahasa. Untuk itu, selamat menonton video saya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu ragam bahasa. Nah, ragam bahasa menurut Krida Laksana menyatakan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Nah, dari definisi ragam bahasa tadi, dapat kita simpulkan bahwa ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu pada media pengantarnya atau sarananya, dan yang kedua yaitu situasi pemakainya. Sekarang kita akan membahas menurut media pengantarnya atau sarananya. Yang pertama yaitu ada ragam bahasa lisan, yaitu bahan yang dihasilkan dari ragam bahasa lisan, yaitu alat, ucap, dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dan yang kedua itu ada ragam tulis. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis. Tidak terikat waktu dan ruang, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual ataupun bahasa. Ragam lisan. Adapun ciri-ciri dari ragam lisan yaitu memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terkait ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya. Adapun kelebihan ragam bahasa lisan yaitu dapat disesuaikan dengan situasi, faktor esensi, dan faktor kejelasan. Sedangkan untuk kelemahannya, ragam bahasa lisan yaitu berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Contoh dari ragam lisan yaitu meliputi ragam bahasa cakapan, bahasa pidato, bahasa kuliah, dan bahasa panggung. Selanjutnya yaitu ragam tulisan. Ciri-ciri dari ragam tulisan yaitu tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal yang dinyatakan secara lengkap. Nah, sedangkan untuk kelebihan ragam bahasa tulis yaitu informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. Nah, sedangkan untuk kelemahannya, ragam bahasa yaitu alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya bahasa tulisan pun harus disusun lebih sempurna. Pembahasan selanjutnya yaitu tulisan dan lisan. Nah, dari kelemahan dan kelebihan serta ciri-ciri pada ragam tulisan dan lisan yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan ragam tulisan dan lisan yaitu yang pertama, ragam lisan memerlukan orang kedua atau tempat bicara, sedangkan ragam tulisan tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Nah, yang kedua yaitu ragam lisan bergantung pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam tulisan tidak bergantung pada kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga itu ragam lisan tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Sedangkan ragam tulisan harus memperhatikan unsur gramatikal. Berikut adalah contoh ragam bahasa. Seperti yang terlihat pada video, inilah contoh ragam lisan dan contoh ragam tulisan. Sekarang kita akan membahas tentang ragam bahasa menurut situasi pemakainya. Yang pertama yaitu bahasa formal. Ragam bahasa ini ejaannya, tata bahasanya, dan kosakatanya diakui dan diterima di kalangan masyarakat luas dan dijadikan standar pemakaian bahasa yang benar. Contohnya saat kita berbicara di forum resmi seperti pada sebuah rapat, upacara, dan pidato. Yang kedua yaitu ragam bahasa semi formal, yaitu ragam penuturan yang menyampaikan kalimat dalam bentuk yang tidak lengkap atau gramatikal serta menggunakan ragam bahasa tidak baku atau resmi. Contohnya pada kalimat para atlet Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia. Nah, kalimat ini termasuk ragam semi formal karena terdapat kata tidak baku yaitu kata atlet. Dan yang ketiga yaitu ragam bahasa informal, yaitu bentuknya bebas, tidak terikat tata bahasa dan cenderung bergantung pada gaya penulisannya. Contohnya seperti percakapan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya dapatkan untuk materi ini. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya paparkan. Mungkin ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat dan berguna.
Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih.